Ino ini klien kami ya. Perlu kami tegaskan bahwa Ino ini adalah klien kami. Cuman LM itu sudahi dulu, ya, sudahi dulu drama ini ya. Artinya kalau LM itu mau mencari ayahnya ada pada kami. Buat apa dia teriak di luar sana mencari pertanggungjawaban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Mas DU, dan kali ini ada update terbaru, kalian harus tahu ya. Kita klien kami sebagai ayah biologisnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi kepada teman-teman, nanti kronologisnya akan disampaikan mengenai cerita peristiwa berdasarkan sumber daripada klien kami akan diceritakan langsung oleh rekan saya. Tapi begini teman-teman ya, minta tolong ya, disampaikan kepada Lisa Mariana atau dengan teman-temannya ataupun dengan kuasanya bahwa sudahi drama ini ya, karena drama ini sangat menyesatkan. Pada dasarnya dia sedang menyiapkan lilitan leher dia sendiri ya. Karena apa yang dia cari? Kalau memang dia mencari kebenaran tentang siapa ayah biologis dari anaknya, saya sebagai kuasa hukum Revalino siap membantu. Artinya kapan dan di mana klien kami siap untuk dilakukan tes secara DNA, ya, untuk itu ya. Dan bila mana nanti suatu saat klien kami dibutuhkan untuk memberikan informasi, baik itu di tingkat penyidikan ataupun penyelidikan, kami siap akan menghadirkan. Ya, untuk konkretnya nanti cerita peristiwa daripada perkenalan daripada teman-teman dari klien kami mengenai dengan hubungan dari riwayat perkenalan sampai dengan artinya pengakuan Lisa Mariana pada saat dia hamil segala macam, nanti konkretnya akan diceritakan kepada oleh rekan saya Pak Elmanik. Silakan, bagaimana? Baik, terima kasih untuk rekan saya Bapak Fikri Wijaya, dan terima kasih juga kepada teman-teman media semua yang sudah hadir. Assalamualaikum dan selamat sore. Sedikit menjelaskan pernyataan kronologis daripada klien kami, yaitu yang biasa saya panggil Ino ya, bahwa klien kami telah menjelaskan dan menerangkan sesuai kronologis dan pernyataan tertanggal 15 April tahun 2025. Jadi klien kami memberi keterangan kepada kami itu kemarin pada saat tanggal 15 ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri ya, atau bisa menzoomnya ya. Terlihat? Oke. Boleh dipoto juga ya. Sudah? Oke. Teman-teman media tersendiri bisa melihat ya. Tertulis tanggal 15 bulan April tahun 2025. Oke. Sudah dipoto? Awas saya jangan dipoto. Oke, sudah cukup ya, jelas ya. Baik, saya lanjutkan kembali bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA, yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM.
Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021 LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino 2C. Mungkin itu saja penjelasan keterangan kronologis yang kami dapatkan daripada klien kami. Selebihnya saya kembalikan kembali pada Bapak Moderator. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang mau bertanya, kita bisa buka langsung. Oke, sebutkan dari media mana dan pertanyaannya. Jadi begini, kami ini sebagai lawyer, kalau berbicara tanpa didasari suatu bukti, Sorry, guys. tentu itu nihil, omong kosong. Jadi begini, segala sesuatu keterangan yang kami berikan ini, bahwa kami akan bertanggungjawabkan di kemudian hari. Artinya begini ya, kami mengantisipasi kalau untuk sifatnya salah satu bukti percakapan yang akan kami tunjukkan, tapi mohon maaf, kami tidak bisa menunjukkan semua karena kami antisipasi, karena atas hadirnya kami di sini akan ada persoalan hukum yang lebih serius nanti. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak menerima. Jadi kalau untuk bukti, izin salah satu saja ya, percakapan antara Ino dan si Lisa Mariana. Sebentar. Hah? Bentar ya, sabar ya. Ini ya teman-teman, cuman ini percakapan yang klien kami tujukan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba memulai mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian, sebelumnya ya. Kalau untuk ini baru-baru ini nih kayaknya nih. DM Messenger ini, Instagram ya ini. Intinya begini, percakapannya kan ini sedikit saja ya. Dari Ino nih, kan lu yang bilang nangis-nangis ke gua, ini nyambung ya. Ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, Selin, mohon maaf nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan, bilang di depan Bernie. Artinya di sini ada saksi lagi ya. Di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya. Dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabuk. Kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabuk kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu kekeh bahwa
CA itu adalah anak saya, udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui, bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya. Tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan ya. Ada bukti banyak riwayat percakapan nanti, tapi kami nanti ya, mohon maaf untuk sementara itu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Tapi kenapa Bang baru muncul sekarang Bang? Apa karena emang mau Apa emang, mengurangi ya. permasalahan ini Bang, supaya nggak berlarut-larut kan, karena banyak nama juga yang terseret ya dalam kasus ini Bang. Jadi awalnya klien kami ini mencoba untuk berdiam diri ya. Cuman melihat banyak pihak, berita ini udah luar biasa lah ya. Artinya seperti yang saya bilang di awal tadi, menyesatkan, bahwa kami kenal baik dengan klien kami ini, dan kami pun mendorong untuk dia menceritakan atau membuka tentang fakta yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan ini tidak keliru, kan begitu. Ya nanti kita buktikan nanti di kemudian hari. Apa ada dorongan Bang dari pihak lain supaya Tetap ayo dong diam. pick up gitu, atau Tidak ada, kami murni lillahi ta'ala, karena kami sebagai muslim, bahwa kami melihat ini sudah berlebihan, keterlaluan, ada pihak yang terzolimi. Ini panggilan hati juga sebagai saya, karena saya merasa punya ibu seorang perempuan dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak ini tidak berdosa. Alangkah kasihannya di kemudian hari, bila perlu anak ini dijadikan alat untuk mencari suatu keuntungan bagi orang tuanya. Padahal nyata-nyata ayah biologisnya dari awal kehamilan sampai dengan saat ini mengakui. Sekarang di luar sana dia menebarkan isu bahwa seolah-olah anak ini adalah anak tokoh salah satu, ya mohon maaf, saya tidak ada kepentingan terhadap persoalan ini ya. Jadi kalau saya ditanya, ini saya langsung aja ya, takutnya ada pertanyaan, nggak apa-apa saya duluin, karena saya tahu lawyer ini kan sebelum kalian bertanya saya udah tahu bakal pertanyaan kalian. Khawatirnya ada kepentingan apa dengan, wallahi ya, saya tidak ada kepentingan, tapi karena saya melihat anak ini tidak berdosa dan dampaknya akan berdampak pada anak ini nanti di kemudian hari, dan saya mempunyai anak. Nanti ya, apa yang menjadi tujuan LM ini sebenarnya saya belum mengerti. Padahal kalau dia mencari ayahnya ada pada kami. Dan kalaupun dia tidak punya duit untuk tes DNA, hari ini saya siap membiayai. Ya, tolong sampaikan itu. Bang, tapi mungkin klien Abang dengan Lisa Mariana sampai saat ini masih berkomunikasi baik Bang? Jadi begini, kalau untuk pertanyaan itu, klien kami dari awal kehamilan, dari ya mohon maaf, dari awal main catur lah mereka di hotel itu, kira-kira seperti itulah ya. Artinya sangat menunjukkan respon dan etikat baiknya. Bukan hanya untuk sensasi, bukan. Cuman di saat diakui kepada klien kami bahwa ini anakmu loh. Jadi begitu. Jadi tidak ada sedikit pun niat kepada dari klien kami ini untuk tidak mengakui. Artinya begitu, klien kami sangat menginginkan pengakuan itu dari LM, tapi LM nggak tahu lah, nanti kalian yang lebih tahu, tanyakan sendiri kepada dia apa sih tujuan dia. Bang, tapi Kalau misalnya Jadi begini ya, kalau untuk pertanggungjawaban ini, klien kami ini insya Allah muslim ya. Jadi kalau dia meyakini dan merasa, faktanya kalau memang dia tidak mau bertanggung jawab, buat apa dia menyuruh kami dan mengutus kami memberikan informasi tentang kebenaran ini? Ya itu dia, tadi kan saya tidak mau mengulang-ulang pertanyaan bahwa ini waktunya, mungkin momentumnya baru pas hari ini, bahwa melihat berita ini terlalu berseliweran luar biasa lah, dan ini perlu kami buka sebenarnya. Bang, tapi setelah masalah ini ramai atau sebelumnya, dari klien Abang ada memberikan nafkah nggak kepada Lisa dan anaknya Bang? Kalau untuk nafkah ya, karena pada saat mungkin ya, pada saat dia memberikan informasi, jadi informasi sesuai dengan kronologis ini kan sempat terputus.
Jadi sempat terputus, artinya klien kami mencoba sangat menunjukkan etikat baiknya, cuman komunikasi ini dibatasi oleh LM. Setelah itu dia sempat menghilang, tidak ada kabar. Jadi kami terputus komunikasinya. Seperti itu ya. Jadi begini ya teman-teman, kalau pertanyaan itu kenapa tidak menikahi, silahkan tanya kembali kepada LM ya. Yang jelas klien kami menginginkan, cuman dia menghilang. Bagaimana menikahin orang kalau orangnya nggak ada niat, kan begitu. Sementara dia pernah menceritakan bahwa itu anak kamu, kan begitu. Jadi minta tolong pertanyaan itu pertegas lagi kepada LM bahwa hari ini ada yang mau menikahi, kalau memang itu diperlukan. Kan udah nikah tapi bang. Ya kurang tahu, siapa tahu dia mau nambah, saya juga mau lah. Cuman kalau udah untuk saat ini kondisinya ya mohon maaf, kita pikir 7 kali dulu. Bang, mungkin sekarang klien abang udah pernah ketemu sama anaknya belum bang? Apa tadi? Sudah pernah ketemu anaknya belum bang? Kalau untuk pertemuan belum, tapi untuk mencoba membangun komunikasi, menyampaikan selamat ulang tahun segala macam, sudah berusaha lah klien kami ini ya. Kenapa? Yang untuk sementara yang kami tunjukkan di Instagram. Bang, kira-kira kapan sih kita sendiri muncul untuk komunikasi? Dan kenapa kan? Jadi begini nih, mohon maaf teman-teman, pertanyaan ini kalau bisa kita batasi, Pak Mediator ya. Jadi karena apa? Kebetulan ini saya sedikit curhat ya. Hari ini istri saya masuk SU karena mau melahirkan ya. Jadi kenapa saya lebih memilih hadir di sini? Ini sama-sama penting. Cuman ini penting juga untuk kami buka, begitu ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan, silahkan perwakilan 2 lagi, apa yang kira-kira paling fokus kepada persoalan informasi yang kami berikan ya. Coba perwakilan aja 2 lagi, setelah itu mohon maaf kami tidak bisa terlalu lama karena saya harus langsung bergeser. Video call bang. Ada pihak polisian. Yang kedua video call bang. Jadi begini ya, sekali lagi kan tadi sudah saya tegaskan, untuk sementara kami tidak tampilkan dulu ya saudara Ino ini, karena Ino secara tidak langsung, artinya secara hukum beliau telah mewakilkan kepentingan beliau untuk menyampaikan informasi ini melalui kami sebagai kuasa ya. Nah untuk saat ini beliau, saya kasih kisi-kisi nih, berada di wilayah Serang ya. Cuman untuk sementara mohon maaf, nanti dalam waktu dekat bila mana ini diperlukan kami akan hadirkan. Tapi bila waktu nanti diperlukan untuk tes DNA, kami akan hadirkan ya, kapan dan di mana. Kalau LM kurang biaya, insya Allah saya mampu untuk membantu, soalnya niatnya baik, kan begitu. Bang, terakhir bang, dari setelah kisruh yang kemarin LM menyebut ayahnya itu RK, apa ada komunikasi dari klien abang ke LM-nya sendiri untuk menyudahi ini gitu bang? Komunikasi klien kami saat ini dibatasi, bahkan diblok mungkin ya. Karena mungkin dia nggak berani untuk membuka tabir ini, kan begitu. Cukup ya? Bang, video call dong bang. Mukanya aja bang, di spill bang. Mukanya di spill bang, mukanya mirip nggak sama CA? Bang, sebentar bang. Ini kita nggak ada gambarannya. Spill bang, spill, biar kita ada gambaran. Abu-abu soalnya bang. Mirip nggak sama CA bang? Mirip lah kuping. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman media bahwa informasi ini untuk sementara sudah bisa disimpulkan. Tapi suatu saat saya akan hadirkan klien saya dan akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Artinya untuk membuka tabir ini memang harus tes DNA, begitu ya. Artinya nanti waktunya kami akan secepatnya mendesak LM untuk melakukan tes DNA, begitu ya. Tes DNA itu ada 2 kemungkinan, boleh dilakukan dengan cara sama-sama sepakat atau berdasarkan laporan polisi,
Begitu ya. Jadi kalau memang tanpa harus ada laporan polisi, LM itu mau dengan senang hati. Hayo kapan dan di mana? Sok gitu ya. Oke, cukup ya. Oke Bang. Apa nanti lah ya, udah ya. Oke Bang. Oke teman-teman, terima kasih kehadirannya sore ini. Terima kasih juga tim advokat untuk Ino. Setelah itu mungkin kalau mau wawancara langsung bisa ya, doorstop ya. Terima kasih Oke, Bang. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video call dong mas dikit. Bang, sepil muka. Bang, foto-fotoin bukti itunya boleh nggak Bang? Di sini aja. Atau mau di bawah takutnya ini jomplang. Dulu boleh dulu. Bang, wawancara lagi ya. Kenapa? Wawancara lagi di bawah. Boleh apa yang mau wawancarakan? Bang mukanya dong bang. Dikit bang. Dikit bang. Fotonya. Nantilah. Ini pakai apa? Nantilah, fotonya belum ada yang ganteng. Nanti saya tunjukkan yang ganteng ya. Ya, oke ya. Apa lagi? Surat itu mau difotoin dong Bang, yang tadi bukti-bukti Bang. Sama surat yang tadi bang. Oke ya. Turun dulu buset. Gergetan. Ya, oke ya. Bang bentar. Mana lagi nih? Oke ya. Oke. Itu ya. Asih Bang. Waduh, pulang lagi nih. Mana yang mau ikut Ino ini klien kami ya. Perlu kami tegaskan bahwa Ino ini adalah klien kami. Cuman LM itu sudahi dulu, ya, sudahi dulu drama ini ya. Artinya kalau LM itu mau mencari ayahnya ada pada kami. Buat apa dia teriak di luar sana mencari pertanggungjawaban sementara ada laki-laki yang mau bertanggung jawab dan meyakini bahwa itu adalah anaknya, gitu ya. Jadi untuk apa? Coba tanyakan kepada LM itu ya. Tanyakan kepada LM itu sudahi dulu ya. Karena ini saya yakin akan menjerat leher dia sendiri. Saya yakin 1000% ini nanti. Karena ada dampak konsekuensinya. Dia telah menyebarkan berita informasi yang menyesatkan. Jadi minta tolong sampaikan kepada LM, sudahi apa yang kamu cari, sekarang kami bantu untuk mencari ayah biologisnya. Dan saat ini sebagai klien kami. Oke ya? Iya, backgroundnya apa? Background dia kurang lebih pengusaha lah ya. Bidang apa bang? Pemilik kafe dia. Udah nikah belum bang? Apa masih nungguin bisa? Belum, nunggu LM. Udah. Ada Instagramnya bang? Hah? Udah ya. Cukup ya. Instagram mana nih? Tadi. Yang tadi bukti iya, Bang. Instagram. Kalau nggak ada LM ada Rena. Ah. Usianya Nino berapa tahun? Bang mantul. Ya pokoknya beda-beda tipis sama saya lah ya. Hah? Ya kalau nggak 40, 38, 39 begitu. Kan ada di surat kuasa itu. Coba lihat nanti ya. Itu motifnya sama LM sendiri apa mungkin ada suka atau apa gitu bang? Itu karena Yang mabuk bang. jelas asmara suka sama suka ya. Begitu ya. Oh dia bilang udah lo nggak penting itu dia tadi. Iya, jahat kan orang ini. Ada orang yang mau tanggung jawab dia bilang nggak penting. Emang udah pacaran berapa lama kan berarti? Lama lah kalau sampai beranak itu. Bagaimana ceritanya? Nggak mungkin. Berarti posisi ketemu. Jadi begini, kalau ini pertanyaan menarik ya. Nggak mungkin 21 Mei ketemu, ya. 21 Mei Juni pertemuan, seminggu kemudian hamil. Itu logikanya nggak masuk akal. Saya ini bukan orang medis, tapi saya paham karena istri saya orang kesehatan. Apakah mungkin orang yang ketemu 1 minggu setelah itu hamil? Saya itu membuat anak aja bertahun-tahun baru jadi. Oh ini langsung jadi. Jadi kalau Ino ini, klien kami ini yakin karena riwayat perkenalan sampai dengan anak itu hamil terdapat persesuaian. Ya, cukup ya. Udah. Oke bang, makasih Bang berarti posisi saat ketemu Ete sudah. Ya, nanti kita lanjut lagi ya. Hamil. Bang, cabut. Bisa jadi. Nanti tanyakan. Nanti kita cek pembuktian nanti faktanya. Bang. Bang, tapi bang, oi.
enggak udah. Lah, Ini dibilangnya baru kenal Tapi setelah dia hamil itu maksudnya bisa cukup panjang. Iya, tapi di ujungannya kabur dan itu yang mau dikawin. Dia malah oh iya makasih bang. Itu mau wawancara lagi ya? Masalahnya udah ada atensi juga. Oke ya. Jadi kita tolong pada teman-teman bahwa pahami juga posisi saya. Pada saat ini saya nggak bisa lama karena istri saya mau melahirkan ya. Jadi tolong pemahamannya. Cuman kalau ada sekitar 1 atau 2 pertanyaan silahkan. Apa yang menjadi pertanyaan kalian untuk saat ini? Karena saya yakin tadi sudah cukup jelas lah apa yang saya paparkan tadi pada saat konferensi. Kalau boleh tahu berapa lama hubungan antara mereka pacaran dan menjalin? Nanti kami kasih buktinya ya mengenai kalau memang nanti bisa dipoto nanti mengenai kronologis peristiwa antara perkenalan, pertemuan sampai dengan dia hamil ya sampai melahirkan itu ada di cerita versi klien kami ya. Cukup ya? Oke ya. Nah, tapi Ino sendiri tahu nggak kalau kita jadi lagi? Gimana Mak? Ino. Kenapa Ino? Tahu nggak bisa udah punya lagi? Punya apa? Suami. Kalau tahu mungkin dia tahu lah ya kan dia cuman apalah daya kan kita nggak bisa bertepuk sebelah tangan dong dia menginginkan itu cuman si LM-nya juga tidak mau ya nggak bisa kita berkata-kata kan begitu yang jelas kan tujuan LM itu mencari pembuktian pertanggungjawaban siapa ayah biologisnya sekarang kami hadir untuk memberikan informasi siapa lagi yang kamu cari kalau kamu mencari ayah biologisnya saat ini ada sama kami yaitu berstatus sebagai klien kami. Kapan dan di mana kami siap untuk melakukan tes DNA. Clear kan persoalan ini? Biar nggak melebar kemana-mana. Kasihan banyak orang yang terzolimi. Ada pihak yang dirugikan. Sudahi semua drama kamu LM. Gitu ya. Sudah cukup ya teman-teman. Saya harus geser. Mohon maaf. Nanti di lain waktu kesempatan kita akan ketemu. Kita akan buka semua tentang fakta kebenaran ini. Bismillah ya. Cukup ya. Bapak satu lagi bang. Oh, sebuah dikit lagi. Kata apa? Bukan kita mau kontak ya. Bang, mungkin seperti apa sih Bang? Memang sosok apa? Ino sendiri bentukan orangnya seperti apa? Kalau Ino ini orangnya aslinya orangnya gimana ya? Dingin. Artinya tidak memaksakan kehendak, cuman karena panggilan hati bahwa pada saat itu pengakuan dari LM itu menyatakan bahwa itu adalah anak dia, ini panggilan hati bahwa saya perlu untuk membuka tabir ini dan kita buktikan nanti di kemudian hari. Begitu ya. Cukup ya? Tapi bisa dikatakan kenapa baru sekarang nih Bang? Ya itu dia, baru sekarang itu karena kita sudah berupaya cara-cara dengan baik, cuman tidak responnya kurang baik, begitu aja ya. Ya cukup ya. Sudah lah. Sedikit kalau misalkan LM sendiri berpacaran berarti ketika pertemuan antara LM dengan RK sendiri itu tahu atau enggak? Kalau untuk pertemuan itu klien kami tidak tahu ya, cuman kami tahu karena berita yang sudah beredarkan bisa dianalisa kan begitu. Berarti ada kemungkinan kami menduga bahwa pertemuan dengan RK itu berstatus ya kami menduga ini ya berstatus sudah berbadan dua dengan klien kami. Itu aja ya, cukup ya. Memang sudah jelas ya Pak? Ya mohon maaf lah, saya nggak bisa perjelas karena ini sensitif. Tapi kalian bisa mengartikan sendiri bahwa orang ini seperti apa. Kalau pengakuan dia itu tidak sesuai semua ya. Oke. Kak El Nino sendiri seperti apa Bang? Baik-baik saja untuk saat ini. Intinya dia siap kapan si LM membutuhkan, ya kita buktikan nanti. Bang, artinya memang tes DNA sendiri memang udah siap dari Ino sendiri? Siap, sangat siap. Dari kemarin, kapanpun, dimanapun, sampaikan kepada LM itu. Kalau memang dia tidak punya duit, saya siap. Karena ini amal untuk mencari ayah biologis daripada anak ini. Sudah ya? Oke ya? Cukup ya? Cukup ya? Mohon maaf ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Dari saja dari kuasa hukumnya Ino yang dugaan dari ayah anak. Ya oke guys ya, itu tadi update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.